Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Kita ke materi preposition, yaitu bagian prepositions of place. Nah, jadi di sini ada beberapa, yaitu at, in, on, and above. Kita akan melihat dari gambarnya juga. Untuk yang pertama, at, gambar pertama, kita lihat ada bola berada di tempat kardus atau gabus nih, kardus yang dia tuh terletak di sisinya. Kita lihat she's waiting at the door. Jadi kita seperti ingin masuk ke ruangan tersebut, tapi tidak, kita menunggu di depan pintu. Atau he's sitting on his chair. Dia berduduk di kursinya di samping mejanya at his desk. Jadi posisinya seperti gambar nomor 1. Kemudian in, ya, in itu gambar nomor 2. Nah, ada suatu kotak, bolanya itu masuk ke dalam kotak tersebut, maka kita katakan in. We sleep in the car. I watch TV in the living room. Jadi saya tidur di dalam mobil, ya, dan masuk ke dalam ruangan atau ke dalam tempat begitu. Kemudian on itu di gambar nomor 3, on. Nah, on itu di atasnya, jadi pas di atasnya, di atas benda tersebut. The book is on the desk. Nah, buku itu ada di atas meja. Look at the picture on the wall. Nah, walaupun wall, ya, misalnya di dinding gitu kan, ada benda di dinding tersebut, kita tetap bilangnya on the wall. Dia berada di dinding tersebut. Above itu di atas, jadi ada kotak. Nah, kita lihat nomor 4, ada kotak, ada space antara bola sama kotak, dan bolanya di atas. Jadi kita katakan James dia tuh tidak menyentuh kotak tersebut, tidak menyentuh benda itu atau ruangan tersebut, tapi dia berada di atasnya. Contoh, James lives in the flat above the shop. Ya, jadi tinggalnya di atas toko. Atau he lift this bag. Jadi dia mengangkat sepedanya di atas kepalanya. Jadi bukan sepedanya tuh pas diletak di atas kepala, tapi di atasnya kepala, seperti itu. Oke, kita coba ke kuisnya. My phone is, nah kalau phone kan kalau above the table berarti teleponnya melayang dong, HP-nya melayang, berarti on. Oke, ini mau kan, oke, on the table. Kemudian it's that drawer. Nah, it's that drawer bla bla bla. Kalau saya vokabulernya masih jelek, that drawer itu saya pikirnya menggambar. It's itu tergambar. Itu apa ya? Itu berada di gambaran. Saya akan mikir jawabannya itu kemungkinan adalah at, karena drawer. Nah, ternyata drawer itu adalah laci atau meja. Coba kita cek ya. Karena saya mikir dari kata draw, tapi ternyata beda. Drawer itu laci. Oke, maka yang paling tepat it's in that drawer. Oke, kita next ke form. Dari bentuknya ada next to, by, beside. Nah, kita lihat dari gambar yang pertama, yang kelima ya, ini gambar kelima. Next to, by, beside. Jadi ada kotak, pas di sampingnya itu si bola. Gitu. Anna is sitting next to atau by beside her computer. Atau Louis lives in the house next to the school. Jadi Louis tinggalnya itu berdampingan, beside di samping sekolah, Oke, kemudian near. Near kita lihat di nomor 6. Jadi near itu ada kotak, ada bola, dia berdekatan tapi tidak mepet gitu. Tidak pas bersebelahan tapi di sekitarnya. This lake is near the mountains. She's sitting near the pool. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bukan pas di samping kolam, tapi di sekitar kolam sih dia duduk. Untuk she's sitting near the pool. Sekarang kita ke under. Under di bawah. Nah, jadi pemahaman saya kan dia kayak ada kaki-kakinya. Nah, kita tuh masih di bawah suatu tempat dan ada kaki-kakinya di situ. Jadi kalau saya bilang the cat is under the chair. Jadi kucingnya itu di bawah kursi. Atau the boat is under the bridge. Nah, bridge itu kan tetap ada kaki-kaki bridge-nya, misalnya di sungainya begitu kan. Jadi the boat-nya itu di bawah dari bridge, under the bridge. Kalau below itu kita lihat ilustrasi nomor 8. Nah, ilustrasi nomor 8 untuk below itu ada benda pas bolanya di bawah. Jadi below di bawah. He's standing below the clock. Jadi dia berdiri di bawah lampu. Atau the apartment below is owned by a French couple. Jadi apartemen di bawah itu dimiliki oleh pasangan Prancis. Oke,
kita coba ke kuis. Di sini ada the toys are not, kalau kita bilang are not below the table, berarti kan kayak apa ya? Table sama toys itu kayak ada spasinya gitu. Nah, kan seharusnya under karena dia pas di bawah meja masih ada di kaki-kaki mejanya. Under. He lives in the house. Nah, bukan he lives in the house. Kalau dulu saya mikirnya kayaknya jawabnya akan at, karena saya pikir kalau berhubungan dengan place itu in, at, on, apalagi ya, under, below gitu kan. Tapi ternyata by itu sama juga artinya dengan next to atau beside. Nah, jadi jawabannya itu by. He lives in the house by the river. Artinya dia tinggal di rumah yang berdampingan atau berdekatan dengan sungai. Nah, kalau dulu kan saya mikirnya by itu seperti by myself, by yourself, seperti dengan diri sendiri. Ternyata by di sini bisa untuk menyatakan tempat yang terkait berdekatan. Oke, sekarang kita ke use penggunaannya. At, we use at with. Nah, kita akan menggunakan at ketika berbicara tentang home and places of study or work. Jadi kita berbicara tentang rumah atau tempat kita bekerja sekolah, seperti at home, at school, at university, at work, at the office, and at the bank. Jadi berkaitan dengan rumah dan tempat bekerja atau tempat kita sekolah. Kemudian juga berkaitan dengan other places in a town, seperti at the stations, at the cinema, at the bus stop, and at the doctors. Nah, tapi kita menggunakan in untuk kota dan countries. I grew up in Spain, I live in New York, jadi pakai in. Kalau kita kota dan countries. Oke, sekarang kita coba jawab yang kuisnya. Choose the correct form. I met her. Nah, ini kan kita menyatakan suatu place ya, jadi at the festival. I was born, England itu countries, jadi in. Oke, jadi sudah selesai untuk preposition of place. Ini masih part 1. Nanti kita akan lanjut di part 2-nya, masih di preposition. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.